Hai Rebahaners, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Adi Watch. Pada episode kali ini, kita akan mengulas alur cerita film yang diangkat dari game yang cukup terkenal. Film ini berjudul Mortal Kombat yang rilis pada tahun 1995 silam. Ini adalah film pertama adaptasi game Mortal Kombat yang cukup memberi sedikit gambaran akan apa itu Mortal Kombat. Bagi yang belum paham, film ini diangkat langsung dari game tersebut. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan adegan mimpi buruk seorang yang bernama Liu Kang akan kematian adik kandungnya yang bernama Shen. Dia dibunuh oleh Shang Tsung, seorang penyihir dari dunia luar yang ingin menguasai bumi. Liu Kang mendapati surat yang dikirim oleh kakeknya, mengabarkan kematian adiknya dan menyuruh Liu untuk pulang ke tempat asalnya. Lalu berpindah ke Hong Kong. Terlihat seorang perwira yang bernama Sonia sedang memburu penjahat yang telah membunuh rekannya. Ternyata Sonia sudah ditunggu oleh sang penjahat yang bernama Kano. Kano menunggu Sonia bersama seorang lainnya yang ternyata itu adalah Shang Tsung. Dan Shang Tsung berniat membawa Sonia masuk ke dalam turnamen Mortal Kombat dengan Kano sebagai umpannya. Lalu Sonia mengincar Kano dan akan mengejarnya kemanapun dia pergi. Lalu berpindah ke Los Angeles. Terlihat seorang aktor laga yang bernama Johnny Cage, yang juga mantan atlet bela diri, terlihat kesal karena pemberitaan di media yang mengatakan kalau Johnny adalah seorang penipu. Mereka menuduh aksi laga yang ditampilkan adalah bantuan stuntman. Hey, mister, you're in my chair. Di sela-sela syuting Johnny, dia ditemui oleh guru bela dirinya dahulu yang bernama Master Boyd. Master Boyd mengatakan kalau Johnny adalah salah satu petarung terbaik dunia. Boyd bisa membuktikan kepada dunia dengan cara menyuruh Johnny mengikuti turnamen bela diri yang berlangsung sekali dalam setiap generasi. Semua petarung terbaik diundang di sana. Jika Johnny berhasil memenangkan turnamen itu, ia akan mendapatkan suatu kehormatan. Dan mereka akan memberitahu dunia kalau Johnny benar-benar petarung yang hebat. Lalu Boyd menyuruh Johnny menuju dermaga Hong Kong besok. Akan ada kapal yang menjemputnya di sana. Lalu tiba-tiba ternyata Master Boyd yang menemui Johnny adalah Shang Tsung yang menyamar. Liu Kang akhirnya pulang ke tempat asalnya. Liu menemui kakeknya yang kemudian menunjukkan tempat kejadian perkara kematian adiknya. Liu menceritakan di dalam mimpinya, dia melihat sosok Shang Tsung yang telah membunuh adiknya. Liu berniat mengikuti turnamen Mortal Kombat untuk balas dendam. Namun, para tetua kuil menyayangkan niat Liu. Mengikuti turnamen bukan untuk menyelamatkan bumi, namun dengan alasan yang tidak baik, yaitu balas dendam. Di tengah perdebatan, datanglah sosok yang bernama Raiden. Raiden mengatakan untuk mengikuti Mortal Kombat membutuhkan tanggung jawab yang besar dan bukan untuk sekedar balas dendam. Liu Kang yang terbawa emosi berniat tetap akan mengikuti turnamen itu dengan izin Raiden atau tidak. Liu Kang pun berjalan keluar dari kuilnya. Malam harinya, di Hong Kong, Johnny Cage sudah tiba di sana. Baru saja tiba, Johnny melihat orang membaca koran yang bertuliskan Johnny adalah seorang penipu. Orang yang membaca koran itu bernama Art Lin. Dia percaya bahwa aksi laga Johnny adalah asli. Liu Kang juga sudah sampai di tempat itu. Johnny menyuruh Liu Kang membawa kopernya menuju kapal dengan imbalan uang. Bukannya membawa koper, Liu malah melempar koper milik Johnny ke laut. Dan di tempat lain, Sonia terlihat mengintip dari jauh, mencari Kano yang bersembunyi di sekitar dermaga. Lalu muncul kapal dengan bentuk yang aneh dan berkabut. Para petarung mulai menaiki kapal itu. Sonia dapat melihat Kano juga memasuki kapal itu. Lalu tanpa pikir panjang, Sonia langsung berlari dan mengikutinya. Di atas kapal, Sonia bertemu dengan Johnny dan Liu Kang. Mereka pun berkenalan. Kemudian Sonia berniat mencari Kano sampai masuk ke dalam lambung kapal. Di sana dia ditemui oleh Shang Tsung. Lalu muncul Johnny dan Liu Kang di belakangnya berniat membantu Sonia, takut ada apa-apa. Shang Tsung memanggil dua prajuritnya yang bernama Sub-Zero dan Scorpion.
Sub-Zero mampu membekukan pistol di tangan Sonya. Dan Scorpion mampu mengeluarkan senjata mengerikan dari telapak tangannya. Lalu tiba-tiba datang dua petir yang menyingkirkan Sub-Zero dan Scorpion. Petir itu berasal dari Raiden dan memperingatkan Shang Tsung untuk tidak menakut-nakuti para petarung yang berasal dari bumi sebelum turnamen berlangsung. My dominions are well known to me, sorcerer. Thank you. Come with me. Di atas kapal, Raiden sang dewa petir dan pelindung bumi menjelaskan kepada Johnny, Liu, dan Sonya bahwa mereka adalah petarung yang terpilih untuk melindungi bumi dari serangan bangsa dunia luar yang dipimpin oleh Kaisar Shao Kahn. Kemudian untuk bisa memasuki bumi, pasukan Shao Kahn diharuskan memenangi turnamen Mortal Kombat sebanyak 10 kali berturut-turut. Dan mereka sudah menang sebanyak 9 kali. Jadi turnamen kali ini adalah harapan yang terakhir untuk bumi. Sonya penasaran kenapa hanya mereka bertiga yang diberitahu tentang hal ini. Sedangkan di atas kapal terdapat banyak sekali petarung dari bumi lainnya. Raiden pun menjawab salah satu dari ketiganya akan menentukan akhir dari turnamen ini. You're not ready. Akhirnya mereka semua memasuki alam lain. Mereka sampai di sebuah pulau milik Shang Tsung, tempat diadakannya turnamen Mortal Kombat. Mereka pun berjalan menuju tempat yang ditentukan. Di tengah perjalanan, Liu sadar ada yang memandangnya. Dia adalah seorang wanita cantik yang bernama Putri Kitana. Di belakang mereka muncul Shang Tsung yang memperingatkan Kitana untuk tidak dekat-dekat dengan Liu Kang, karena dia sangat berbahaya. Shang Tsung kemudian memerintahkan sosok makhluk reptile untuk mengawasi Kitana. Di saat jamuan makan malam, muncul Shang Tsung yang mengucapkan sambutan kepada para petarung dari bumi yang akan bertarung di alam turnamen Mortal Kombat. Shang Tsung kemudian memerintahkan Sub-Zero untuk mendemonstrasikan ilustrasi pertarungan yang akan terjadi di dalam Mortal Kombat. Sub-Zero terlihat bersiap-siap bertarung dengan salah satu pasukan Shang Tsung. Dengan kemampuan esnya, Sub-Zero membekukan prajurit itu dan dia pun hancur berkeping-keping. Saat Shang Tsung pergi, Sonya mengejarnya karena Shang Tsung tahu di mana Kano bersembunyi. Liu dan Johnny pun mengikuti Sonya dari belakang. Pada akhirnya, Sonya dan kawan-kawan pun berhasil menemukan Kano, yang saat itu sedang makan sambil berbincang dengan seseorang. Sonya mengintainya dari kejauhan. Dia yang berbicara dengan Kano adalah sosok makhluk besar yang memiliki 4 tangan. Dia adalah Goro, sang juara bertahan turnamen 9 kali berturut-turut Panglima Perang Kerajaan Bawah Tanah. Lalu muncul Shang Tsung di tempat itu. Dia mengatakan kalau Kano adalah umpan agar Sonya mengikuti turnamen ini, dan Shang Tsung memiliki rencana lain untuk Sonya. Shang Tsung juga memperingatkan Goro untuk berhati-hati dengan Liu Kang. Namun, Goro menganggap rendah Liu Kang. Goro tetap yakin kalau dia bisa mengatasi semuanya. Setelah mendengar semuanya, Johnny, Liu, dan Sonya pun bergegas meninggalkan tempat itu. Shang Tsung yang menyadari kehadiran mereka bertiga memerintahkan pasukannya untuk memeriksa keadaan. Kemudian Johnny, Liu, dan Sonya terlihat tersesat. Lalu dari kejauhan mereka melihat sosok Kitana. Liu pun mengikutinya. Namun di ujung jalan mereka malah kembali ke tempat Kano dan Goro makan malam tadi. Di sana mereka disambut para pasukan Shang Tsung yang siap bertempur. Dan terjadilah pertarungan. Johnny, Liu, dan Sonya mampu mengatasi para pasukan itu dengan mudah. Lalu kemudian muncullah pasukan yang lebih banyak lagi. Beruntung Raiden ada di belakang mereka. Para pasukan itu ketakutan saat melihat sosok Raiden. Raiden pun menuntun Johnny, Liu, dan Sonya untuk mencari jalan keluar. Di perjalanan, Raiden memperingatkan mereka untuk bersiap-siap karena besok turnamen akan dimulai. Dan esok hari itu pun tiba.
Liu Kang yang pertama kali bertarung melawan perwakilan dari dunia luar. Dia terlihat kuat, namun Liu Kang mampu mengimbanginya. Dan dengan skill yang dia miliki, pada akhirnya Liu Kang mampu menumbangkan lawannya. Tak disangka, ternyata Sheng Tsang menyedot jiwa petarung yang kalah. Pertarungan berikutnya pun segera dimulai. Kali ini Sonia melawan orang yang selama ini dia cari. Dia adalah Kano yang telah membunuh rekan Sonia, dan dimulailah pertarungan. Awalnya Kano mampu menguasai pertarungan itu. Dia mampu menjatuhkan Sonia dan menendang perutnya Sonia. Dan tak disangka-sangka Sonia mampu menjatuhkan Kano dan berhasil mengalahkan Kano. Dan di tempat lain, pertarungan berlanjut antara Johnny yang kali ini melawan Scorpion. Dari telapak tangannya, Scorpion mengeluarkan semacam senjata yang mengerikan. Senjata itu mampu melesat dan mengejar Johnny. Johnny pun berlari di antara pepohonan. Beruntung senjata itu sudah mencapai panjang maksimal dan tidak dapat menyentuh Johnny. Scorpion pun menariknya kembali dan dalam serangan berikutnya, Johnny berhasil menghindari senjata milik Scorpion. Senjata itu menancap di batang pohon. Kini giliran Johnny yang maju menyerang. Scorpion membawa Johnny ke dalam sarangnya. Di sana mereka berdua bertarung. Johnny terlihat kewalahan untuk menghadapi Scorpion. Scorpion terlihat membuka topengnya dan menyemburkan api. Beruntung Johnny berhasil meraih tameng di dekatnya. Lalu Johnny kemudian melempar tombak yang mengenai tubuh Scorpion, yang lalu keluar api dari dalam tubuhnya. Johnny pun memanfaatkan momen itu untuk kembali menyerang Scorpion dengan menggunakan tameng yang ada di tangannya. Semakin banyak keluar api dari dalam tubuh Scorpion. Lalu tiba-tiba tubuh Scorpion pun meledak. Johnny berhasil mengalahkan Scorpion. Di pertarungan berikutnya, kali ini melawan Kitana. Di sela-sela pertarungan, Kitana membisikkan hal-hal yang bisa membantu Liu Kang dalam memenangkan pertarungan berikutnya, yaitu dengan menggunakan elemen pemberi kehidupan. Sheng Tsang yang kesal lalu menghentikan pertarungan itu. Malam harinya, Liu Kang kembali bertarung. Kali ini dia melawan Sub-Zero. Kemampuan bertarung Sub-Zero tidak main-main. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Sub-Zero kemudian mengeluarkan kekuatannya mengendalikan es. Teringat dengan pesan Kitana yang sebelumnya, Liu Kang lalu mengambil ember yang berisi air yang ada di dekatnya dan dilemparkan ke arah Sub-Zero. Air itu membeku dan meruncing seperti mata tombak dan langsung menembus tubuh Sub-Zero. Sub-Zero pun mampu dikalahkan. Kemudian pertarungan berikutnya pun digelar. Terlihat Goro mampu menumbangkan semua penantangnya. Kali ini Goro bertarung melawan Artland, teman Johnny di awal saat menaiki kapal. Dengan tubuh yang besar dan 4 tangannya, Goro dengan mudah menumbangkan Artland. Serangan-serangan Artland tak berarti bagi Goro. Goro yang mampu mengalahkan Artland mempersembahkan jiwa lawannya untuk diserap oleh Sheng Tsang. Setelah pertarungan berlangsung, Sonia, Johnny, dan Liu Kang curhat dengan Raiden. Khawatir mereka tidak bisa mengalahkan Goro dan Sheng Tsang yang terlihat begitu kuat. Raiden mengatakan kalau Goro dan Sheng Tsang bisa dikalahkan. Mereka bisa mengalahkan musuh apapun, tak peduli betapa aneh kekuatan musuh tersebut. Akan selalu ada jalan selama mereka mampu mengalahkan rasa takut mereka. Must be prepared. Dan keesokan harinya, Johnny mengatakan kepada Sonia bahwa dia akan menantang Goro di pertarungan berikutnya. Sonia terlihat cemas, namun keputusan Johnny sudah bulat. Dia akan menantang Goro. Johnny pun menemui Sheng Tsang mengutarakan maksudnya untuk menantang Goro. Sheng Tsang pun mengabulkan permintaan Johnny.
Dia ingin melindungi teman-temannya, walaupun Goro bukanlah lawan Johnny untuk saat ini. Sheng Tsang memberi isyarat, nanti giliran Sheng Tsang bebas menantang siapapun bertarung di tempat yang dia pilih untuk pertarungan terakhirnya. Lalu Raiden datang untuk menghentikan perjanjian itu, namun terlambat. Johnny sudah menyetujuinya. Pertarungan antara Johnny dan Goro pun segera dimulai. Kini hanya tersisa 3 petarung yang mewakili bumi. Pertarungan pun dimulai tanpa basa-basi. Johnny menghantam burung puyuh Goro. Goro terlihat kesakitan. Johnny pun berlari dan dengan amarah yang memuncak Goro mengejarnya. Di ujung jalan Johnny terhenti karena ada jurang di depannya. Johnny berhasil memancing Goro ke pinggir jurang lalu menghajarnya. Dan Johnny pun berhasil menendang Goro yang mengakibatkan dia terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Johnny berhasil memenangkan pertarungan ini. Di dalam arena, tak disangka Sheng Tsang menawan Sonia dan membawanya melewati sebuah lorong menuju dunia luar. Sesuai perjanjian, Sheng Tsang menantang Sonia dan membawanya ke dunia luar untuk bertarung. Liu Kang dan Johnny pun cemas. Namun selama Sonia tidak menerima pertarungan itu, pertarungan pun tidak akan terjadi. Kemudian Liu Kang dan Johnny pun menyusul Sonia menuju dunia luar. Di tengah perjalanan, Liu Kang menyadari ada sesuatu yang memperhatikan mereka berdua. Itu adalah sosok reptile yang diperintahkan oleh Sheng Tsang untuk mengawasi mereka. Liu Kang berhasil menangkap reptile dan melemparkannya. Tak disangka-sangka patung tempat reptile terjatuh mengeluarkan tentakel dan menyerap tubuh reptile. Dan seketika patung itu berubah bentuk menjadi ninja reptile. Reptile dengan tubuh ninja bertarung dengan Liu Kang. Kekuatan reptile tak bisa diremehkan. Liu Kang kewalahan menghadapi reptile. Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, Liu Kang mengeluarkan tendangan 1000 bayangan dan akhirnya reptile bisa dikalahkan dan kembali ke wujud patung seperti sebelumnya. Lalu muncullah Kitana dari kejauhan. Dia menyuruh Liu Kang dan Johnny untuk mengikutinya. Di perjalanan, Kitana bercerita, awalnya ayahnya adalah pemimpin tertinggi di dunia luar. Lalu prajurit terbaiknya kalah dalam pertarungan Mortal Kombat selama 10 kali berturut-turut. Dan Kaisar Shao Kahn pun berhasil menguasai dan membunuh orang tua Kitana dan mengadopsinya sehingga Shao Kahn bisa menguasai dunia luar. Kitana memperingatkan Liu Kang saat akan melawan Sheng Tsang. Liu Kang harus menghadapi musuhnya, dirinya sendiri dan rasa takutnya. Sementara itu di atas Black Tower terlihat Sonia ditawan oleh Sheng Tsang. Kemudian Sonia terus menolak tantangan Sheng Tsang. Sheng Tsang berbohong, tidak ada orang lain lagi di sana. Dan apabila Sonia menolaknya untuk bertarung, maka portal akan dibuka. Dan Kaisar Shao Kahn pun akan mengerahkan pasukannya untuk menguasai bumi. Namun Sonia percaya kalau teman-temannya pasti akan datang untuk menolongnya. Dan benar saja, Johnny, Liu Kang, Kitana berhasil menyusup menyamar sebagai pengawal Sheng Tsang. Kitana memperingatkan Sheng Tsang bahwa aksi kecurangannya telah mengotori kesucian pertarungan Mortal Kombat. Dan kunci menuju alam bumi akan hilang selama-lamanya. Sheng Tsang dengan emosi menantang Johnny Cage untuk bertarung dengannya. Namun kini Liu Kang yang maju menantang Sheng Tsang untuk bertarung. Dan Sheng Tsang pun menerima tantangan Liu Kang. Lalu pertarungan antara Sheng Tsang dan Liu Kang pun dimulai. Sheng Tsang bukan lawan yang remeh. Dia memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Kemudian Liu Kang mampu melancarkan pukulan ke wajah Sheng Tsang. Sheng Tsang yang marah dengan kemampuannya memanggil beberapa petarung yang jiwanya telah diserap sebelumnya. Kali ini Liu Kang harus menghadapi banyak musuh sekaligus. Dengan susah payah, Liu Kang mampu menumbangkan mereka satu persatu. Sheng Tsang terlihat sudah ada di atas. Dan Liu Kang pun menghampirinya. Saat berbalik, Sheng Tsang mampu merubah bentuk dirinya menjadi sosok Shen, adik kandung Liu Kang yang sudah tewas sebelumnya. Liu Kang sempat terpengaruh dan percaya kalau itu adalah Shen yang asli. Di bawah mereka muncul banyak sekali tombak yang tajam keluar dari dalam tanah. Shen mengatakan kalau dia memaafkan Liu Kang yang meninggalkannya sendirian di kuil dan membiarkannya. Namun akhirnya Liu Kang sadar bahwa takdir Shen sudah ditentukan. Shen memiliki jalannya sendiri. Setiap orang bertanggung jawab atas takdirnya sendiri. Dan Sheng Tsang lah yang telah membunuh Shen. Lalu sosok Shen berubah menjadi Sheng Tsang yang kemudian menyerang Liu Kang. Sheng Tsang mampu menjatuhkan Liu Kang, namun Liu Kang masih mampu bangkit dan menyerang Sheng Tsang. Terlihat jiwa-jiwa yang telah diserap Sheng Tsang keluar satu persatu.
Dan dengan pukulan ganda miliknya, Liu Kang berhasil melemparkan Shang Tsung yang akhirnya terjatuh dan tewas mengenai tombak yang ada di bawahnya. Terlihat tubuh Shang Tsung berubah keriput seperti tengkorak, dan jiwa-jiwa yang diserap sebelumnya akhirnya bisa bebas. Dengan kematian Shang Tsung dan memenangkan turnamen Mortal Kombat, kali ini berhasil dimenangkan oleh perwakilan dari bumi. Anak-anak terlihat berlarian menyambut Liu Kang, Kitana, Sonya, dan Johnny yang pulang ke bumi. Raiden pun menyambut mereka. Saat mereka berjalan, tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan terdengar suara yang mengerikan. Di atas awan terlihat sosok Kaisar Shao Kahn. Raiden dan pasukannya bersiap-siap untuk bertarung. Dan berakhirlah alur film Mortal Kombat. Ya guys, demikian video yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat, menghibur, dan menambah pengetahuan. Klik like jika kalian suka, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.